dengan kalimat la ilaha illallah itu nub'atsu, makhluk itu hidup kembali. Dihidupkan pertama oleh Allah itu malaikat Jibril alaihissalam. Berarti muat kabeh, terakhir dicabut nyawane malaikat Israil dhewe. Dicabut dhewe nyawane. Nah, seluruh habis. Berarti oleh Allah dihidupkan kembali. Wa biha nub'atsu. Dan dengan kalimat itu pula Allah menghidupkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu harus ditutup. Insya Allah dengan seizin Allah kami termasuk golongan orang-orang yang mengimani. Minal aminin. Ya, itu ya. Ini kalimat tauhid. Kita balik meneh. Nah, jadi munculnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sebagai penutup dari wiritane rotib yang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, dianjurkan oleh Nabi diakhiri dengan kalimat alaiha nahya. Dengan kalimat itu atasnya gitu ya kami hidup dengan kalimat tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kami hidup membawa itu wa alaiha namut, dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kami mati nanti juga akan membawa kalimat itu. Jadi salah satu kehebatannya Rotibul Haddad itu di sini. Jadi dilebokno nang kene lapisan-lapisan hati ini menungsong hukuman kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi digawa, urip iki digawa, mati digawa. Wa alaiha nub'atsu wa biha nub'atsu ya, dan nanti kalau kita dihidupkan kembali juga membawa kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala wa nahnu minal aminin. Semoga kami termasuk orang-orang yang mengimani kalimat tersebut nyambung ke atas tadi itu. Nah ini kalimat ini dari Anas itu alladzi yuwaswisu fi, yang selalu memunculkan rasa was-was. Yuwaswisu itu yang selalu memunculkan rasa was-was. Fi sudurin nas, di sodrunmu. Di sudurin nas itu di hati manusia. Berarti dekene iki ditulis sampai Gusti Allah di lapisan yang paling luar. Sodrun itu maksudnya kalau sudah sampai di tahap itu, wong itu gampang was-was. Kalau sudah masuk itu mantep. Ya, jadi yang sering was-was itu karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masih ada di dadanya. Di luar ya. Iya. Jadi di lapisan sing begini Joko di rumah. Karena itu yuwaswisu. Apa saja yang dia lakukan, dia itu sering masuk was-was. Tatkala dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak enak gitu ya, itu wis gelisah. Koyok-koyok Gusti Allah wis gak seneng banget. Tatkala tidak enak didik, ngono iku wis gelisah. Padahal tatkala pertama kali sampean belajar tentang rukun iman, itu dikenalno itu ngaji deh. Sulam Safina juga seperti itu. Pertama kali dikenalkan tentang iman itu ada 6. Tapi tatkala kita beranjak dewasa, mulai dihadapkan pada berbagai tantangan, ternyata rukun iman itu berkurang. Kudu 6, 5,5. Oh, udah. Soalnya senengannya golek takdir sing apik. Takdir sing elek itu gak diterima. Dadi kaya-kaya iki gak iso trimo aku iki takdir sing elek iki. Akhirnya rukun iman kan dari nggih. Kudu 6, jadi maksudnya. Loh itu yang akhirnya
kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa masuk ke tahap yang berikutnya. Karena imannya itu memang gak utuh. Padahal hadis Kanjeng Nabi waktu minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi baik dan jelek dan buruknya diimani. Kenapa? Yang baik dari Allah itu adalah terbaik untukmu. Yang terburuk dari Allah diberikan kepada kamu saat itu adalah yang terbaik bagimu pada saat itu. Karena tatkala yang terburuk itu dihilangkan, yang baik diberikan, justru kamu akan jauh dengan Allah. Dengan yang buruk itu ternyata kamu lebih dekat dengan Allah. Jadi di situ kita mengambil takdir tentang Allah yang diberikan kepada manusia, kaitannya dengan qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, itu semua diberikan oleh Allah kepada manusia karena sifat Rahmannya. Jadi Rahmani Gusti Allah itu krono akhirnya ono khairihi wa syarrihi. Karena manusia itu tidak akan selamanya selalu berhadapan dengan sesuatu yang baik. Selalu ada yang buruk. Dan yang buruk itu ternyata pada saat itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Oh, itu lho ini sing gak krasa iku nek ngono. Akhire gak dadi 6 iku mang, 5,5. Dari akeh wong rene wis wambat macam-macam. Terus ya. Si pertanyaannya sederhana. Sampeyan memiliki kapasitas nih sebagai orang mukmin apa ndak? Lho kulo yang mukmin, gak ngono. Lho kulo niki mukmin gak ngono. Soalnya sampean rukun imane ono piro? 6, gak 5,5. Jago enak ya. Nah ya. Nah, itu kalimat-kalimat ini bagus sekali, Masya Allah. Nah, ini harus dikupas satu-satu sungguhnya waktu baca rotib ini. Biar paham. Sampai kenapa kok ada susunan seperti ini, sampai akhirnya disusun, sampai dibaca maksudnya rangkaiannya itu, Masya Allah. Yang baca itu tambah mantap. Makanya aku tahu ngomong dengan kalian, kalau ada orang yang baca rotib, dia tidak bisa menjadi lebih baik, orang sing salah waktu maksud itu. Pilih yang kalian. Oke. Karena ini disusun, jaminannya itu langsung saja. Saya Muhammad Al-Khattab menulis ini nggak main-main. Didikte ya, dia kan dengan Sama. ya. Masya Allah. Tadi ini keistimewaan sana. Nah itu ya. Fatihah ruhi sayyidina selesai kok, terus ditutup Fatihah. Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa sayyidina wa rasulina Alhamdulillah. Wa fa'una barakati wa sallallahu wa ulumihim nafahati wa akhiran ja'aluna min hizbihim wa rizarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana. Nah itu kalimat itu ya. Benar ya. Wa yatawaffana itu langsung dilepokno nang ati teman. Karena ditutup dengan kalimat itu. Wa yatawaffana. Tawaffana itu artinya wafatkanlah kami. Oh, tawaffa, wafat itu. Wa yatawaffana. Jadi itu dilepokno nang ati. Ngono ya. Waktu sampai di kalimat ini. Rumah Nina, itu moto Fatihah. Sambung terus sampai kepada penulis, dibawa ke atas sampai ke Kanjeng Nabi. Rasakan nanti sirnya, nikmatnya itu. Nah ini juga bagian dari upaya untuk memasukkan dari sodrun kepada qalb. Oh sudah itu. Ya itu. Wa yatawaffana, dan wafatkanlah kami ala millatihim, atas agama mereka. Millah itu agama yang dibawa oleh Jibril, diturunkan kepada Rasul. Millatihim, kepada guru-guru yang disebut begini gimana? Pada agama mereka berarti agama Islam. Wa yahsyuruna fi zamratihim, dan bangkitkanlah, kumpulkanlah kami ya. Yahsyuruna itu mahsyarkanlah, itu maksudnya kumpulkanlah di padang mahsyar kami gitu ya. Kumpulkanlah di padang mahsyar kami
fi zumratihim. Karena kemuliaan mereka. Al-Fatihah itu. Nah, itu kalimat yang penting di kuno wa yatawaffan. Ya. Jadi kalimat ini tidak main-main gitu gitu. Cek dilebokno temenan. Ratu sing mimpin siapapun yang mimpin, apalagi yang membaca. Wa yatawaffana ala millatihi dilebokno. Wa yahsyuruna fi zumratihim al-Fatihah dilebokno. Itu memaksa. Jadi dari sodrun itu dipaksa untuk dimasukkan kepada kolbun itu tadi. Terus itu apalagi setiap kegiatan sampai selalu gitu. Insya Allah pada akhirnya nanti akan sampai di fuad. Ya, sampai di fuad. Iya, Masya Allah. Ya. Terus yang kedua, Al-Fatihah ila ruki Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu donani Kanjeng Nabi yang pertama kali datang ke Indonesia dari kalangan habaib hadrami. Wa usulim furuhim jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa Zabil Huquqi alaihi fi jannati wa yanfa'una al-barakati wa sayyani wa alim wa fahmatun di natul asyraf al-Fatihah. Gitu ya, Allah ini terus nanti aja di minggu depan. Terus Al-Fatihah ila rabbi sayyidina wa habibina wa hindatina sahib ratib kutub da'wa wal irsyad wa fil bilad wal ibadil hadith ma'atina fina'as. Allah yaghfiru lahu wa barakamu wa ja'alina min barakatihim. Al-Fatihah ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin. Al-Fatihah ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin. Summa ila arwahi walidina sayyidina minal mu'minin wa muslimin summa ila arwahi walidina sayyidina minal mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sunnah wa sallallahu wa ala niyatin Allah al-mu'azzir iki anu ya sing tungone iki teko anu Habib Hasan. Habib Hasan ya. Habib Hasan ke Habib Soleh ya. Nggih. Soale iki sing dilebokno tungone Yasin. Nggih. Nggih. Jadi amalan ini kenapa kok ditutup dengan doanya Yasin oleh Habib Soleh? Berarti penulis ini pada saat membuat ini memang hajatnya untuk membentengi majelis taklimnya beliau. Ya, itu majelis taklimnya beliau yang pada waktu itu mungkin ada beberapa orang kelompok atau di luar yang memang tidak tampak di situ yang berusaha ingin merusak majelis taklimnya itu. Baik dari orang-orang yang memang tidak hadir secara langsung di sana. Makanya di DE enggak itu tadi harus paham gitu. Kalau Syekh Muhammad Al-Haddad sendiri menyusun tidak menggunakan doa ini, itu berbeda, iya. Itu beda. Tidak apa-apa, sampean pakai tidak apa-apa. Jadi tetap yang diharapkan niat beliau seperti itu. Berarti lagi kalimatnya Allahumma ja'alna wa iyyahum. Mari jaluk Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu benteng wa nastaudi'uka. Jadi koyo keton sing dadi jero kawasan sing terlindungi kokoh. Wa nastaudi'uka. Apa yang diminta dibentengi dan dilindungi dengan kokoh itu? Anjak yangan.
tauhid kami. Jadi di adyan itu jamaknya din. Jadi ya itu agama lah, tapi karena ini dibaca, diimami, diamini banyak orang, lalu menjadi kalimat adyan. Jadi tapi intinya itu tauhidnya itu yang minta dibentengi, tauhidnya. Dia harus paham adyanana itu dijawab tauhid. Tauhid itu mengerucut di mana? Di dalam lapisan hati sampean tadi. Dengan apa dibentengi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik mana meruno? Kenapa kok menggunakan la ilaha illallah tadi? Karena ada kalimat alaiha nabiyana wa alaiha nur. Insyaallah minal aminin tadi kemana? Jadi supaya amininnya ibu mang gak runtuh ibu mang. Lalu diminta yang pertama. Jadi gandengannya itu itu harus tahu. Jadi Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka adyanana. Jadi tauhid kami, agama tauhid kami. Wa abdanana. Abdan itu awak badan. Wa abdanana. Wa anfusana. Anfus niki maknai jiwa. Jadi jiwa kami. Ada sebagian ahli tasawuf yang mengartikan ruh, anfus, wa amwalana, harta benda kami, wa ahlana, keluarga kami, wa kulla syai'in a'taitana, dan segala sesuatu yang telah engkau titipkan, engkau berikan kepada kami. Allahumma ja'alna wa iyyahu ya Rabb, jadikanlah diri kami dan mereka itu siapa? Adyanana wa abdanana wa anfusana lah itu. Mereka itu fika nafika, senantiasa di dalam pencegahanmu, wa amanika, keamananmu. Maksudnya fika nafika jaminan pencegahanmu. Karena bacaan tadi itu. Bacaan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Fika nafika dalam pencegahanmu, wa amanika dan keamananmu, wa iyadika dan perlindunganmu, wa jiwarika. Jiwarut itu dalam segala hal sampai sing cilik itu. Ya. Karena kalimatnya bakula sayyidin atau itana. Berarti sampai hal yang kecil-kecilnya itu semua dalam pengawasan. Dari mana? Mingkul syaitonin marid. Dari setan beserta prajurit-prajurit. Wajabarin amin. Dari orang-orang yang berkuasa, yang anit, berkuasa tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk hal-hal yang ma'ruf. Wadhi ainin, dari pandangan mata yang membahayakan. Kadang pandangan mata kata wong kiapi, tapi ternyata di belakang, nah itu banyak orang seperti itu. Di depan itu kelihatannya bagus, memang ini konco-konco paham bagus sekali. Wadhi ainin, dari pandangan mata yang memang ternyata di luar kita itu tidak baik, bagus. Wadhi bagyin, dan orang yang sengaja menciptakan permusuhan di dalam kelompok kami. Wa min syarri kulli dzar, dan dari segala kejahatan yang sengaja disampaikan terang-terangan oleh orang yang berniat jahat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khudna bitaqwa. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan ketakwaan. Sama sempurnakan juga bisa. Wal istiqamah, dan istiqamah. Wa'idna, dan lindungilah kami min mujibatin nadama, dari segala sesuatu yang buruk, kejahatan-kejahatan yang tidak baik. Filhal, dalam setiap keadaan. Wal mal, dan
seluruh tadi itu di atas itu. Tapi mal legene itu maksudnya balik mendukur meneh. Balik mendukur meneh apa saja. Ada ya nana wa abdana wa angkusana wa amlana itu baliknya mendukur. Ini kasami doa. Jadi montone dinikmati betul ngene iki. Berarti lek maknanya paham itu sampai oh iki nyambung rene ya Allah amin. Wa sallallahu bi jamalik. Iki wasilah sebagai penutup supaya cepat sampai kepada Allah. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalik ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb itu sampaikanlah salawat bi jamalik kepada manusia terindah, makhlukmu terindah. Wa jalalik dan makhlukmu yang tersayang. Jalal Jalil sama maknanya. Siapa itu? Ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna, limpahkanlah rezeki kepada kami. Kata-kata warzuqna itu apa saja? Balik mendukung mana? Ada yang wa anfusana wa ahlan mendukungnya. Warzuqna kamalal mutaba'ati. Sempurna sebagaimana yang mengikuti orang-orang yang kau cintai, kamalal mutaba'ati, sempurna sebagaimana yang engkau ikutkan, terutama kepada Nabi, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Bifadli subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Jadi sebelum diamalkan itu memang harus diterangkan. Jadi kalau mengamalkan itu sudah tahu. Oh, iki ternyata di dalamnya itu ada ini. Ya satu memang lebih melengkap, apalagi artinya itu maksudnya penulis itu begini loh. Ya, maksudnya penulis itu dibaca seperti ini. Ini disusun kendaraan ini itu nanti modifnya itu seperti ini, dipakai seperti ini, kenyamanan itu di sini. Nah, itu paham. Nah, Ben coba kan masih ngajarnya ditambahi lebih hebat itu nih. Tapi itu diawali untuk tawasul pertama itu. Oh, gitu. Nah, itu nih.